Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gara-Gara Stopper. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang WN Mobuseka. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau Leon itu telah mengambil keputusan untuk melindungi Erika dan berperang melawan Kekaisaran Veldonova. Karena memang ia tidak mungkin tega membunuh keponakannya sendiri. Tapi yang masih mengganjal dalam pikiran Leon adalah sosok Mia dan Finn yang akan menjadi musuhnya. Mau tidak mau, ia harus melawan mereka berdua. Dan dalam kemungkinan terburuknya, Leon harus membunuh Mia untuk menonaktifkan Arcadia. Itulah yang menjadi beban bagi Leon saat ini. Ia pun terus memikirkan hal itu sampai hari di mana ia bersiap untuk berperang. Namun, Leon itu akan berjuang sendirian, karena memang untuk masalah seperti ini, ia juga tidak akan melibatkan orang-orang yang ia cintai. Demi keselamatan mereka yang ia cintai, Leon akan berperang sampai titik darah penghabisan. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa minggu kemudian. Di sini nampaknya para AI buatan manusia era lama itu telah bangkit semuanya teman-teman, dan bergerak untuk menghancurkan Arcadia sendiri. Yaps, ternyata di dunia otome game ini masih banyak sekali AI seperti Luxon, Claire, dan Ideal yang tertidur untuk menunggu master yang bisa mereka layani. Tapi karena kebangkitan Arcadia, para AI itu telah mengambil inisiatif untuk menyerang Arcadia secara bersama-sama, walau tanpa kehadiran dari Master. Alhasil saat itu, sudah terjadi perang besar antara Kekaisaran Veldonova dengan kumpulan AI tanpa Master. Tak hanya menggempurnya dengan tubuh asli mereka, para AI juga mengerahkan drone dan beberapa armor kuat untuk langsung menjatuhkan Arcadia. Namun hal itu tetap saja tidak bisa menggores Arcadia sedikit pun. Di sini Kekaisaran Veldonova juga nggak tinggal diam. Mereka mengerahkan semua kesatria magis untuk membantu Arcadia menghancurkan para AI itu. Dan terjadi jual beli serangan di antara mereka. Namun ini tetap aja, para AI tanpa master itu kewalahan dalam menjatuhkan Arcadia. Bahkan ketika Arcadia telah mengeluarkan serangan laser miliknya, beberapa AI pun langsung lenyap begitu aja. Di antara kesatria magis yang berperang di sana terdapat juga Finn dan Brave. Saat itu mereka nggak menyangka kalau masih banyak sekali AI buatan manusia era lama yang aktif. Karena memang Brave kira saat perang masa lalu, Brave dan teman-temannya itu telah berhasil melenyapkan mereka. Tapi kenyataannya enggak. Panel cerita pun berpindah ke ruangan audiensi Kekaisaran Veldonova. Saat itu, Finn langsung menghadap ke Bartol yang sedang duduk di ruang tahta bersama dengan Mia. Melihat Finn yang datang ke sana membuat Mia sangat senang nih. Bahkan Mia juga nampak ingin menyapa Finn. Tapi karena raut muka Finn yang tampak serius, Mia pun mengurungkan niatnya. Yap, saat peperangan ini terjadi, hubungan Mia dan Finn itu menjadi renggang. Karena memang kan Mia itu sudah diangkat menjadi pewaris kekaisaran ini, sedangkan Finn hanyalah seorang kesatria biasa. Di sini, Finn pun melaporkan kalau mereka itu berhasil menahan gempuran dari AI manusia era lama. Tapi mereka masih belum mengalahkan mereka secara total. Mendengar hal itu, Bartol pun tidak menyalahkan Finn. Justru ia sangat memuji tindakan dari Finn yang luar biasa dalam perang kali ini. Jadi si Finn itu diangkat kembali menjadi kesatria elit pangkat 1. Yaps, di kekaisaran itu terdapat 12 kesatria elit yang menopang pertahanan Kekaisaran Veldonova. Dan Junior Finn yang menjemput Mia dan Finn pulang dari Holford itu memegang peringkat 3. Nah, 12 kesatria elit ini juga memiliki ciptaan manusia era baru seperti Brave. Maka dari itu, mereka semua bisa berubah menjadi armor magis. Panel cerita pun berpindah ke medan perang lagi. Saat itu, 12 kesatria elit Veldonova langsung turun tangan untuk menghadapi AI manusia era lama. Tentu aja dengan begini Kekaisaran Veldonova juga bisa mengambil alih perang. Di sini banyak sekali AI yang hancur di tangan 12 kesatria itu. Tapi anehnya, para AI itu mulai mundur dari medan perang. Padahal mereka itu masih bisa bertarung. Melihat hal itu, semua kesatria Veldonova pun bersorak, seakan-akan mereka itu udah menang. Namun hal itu nggak berlaku bagi Brave dan Finn. Di sini mereka itu sangat curiga dengan pergerakan dari para AI. Karena memang nih, mereka sudah tahu kalau AI manusia era lama itu adalah mesin yang paling ngotot soal perang kalau sama manusia era baru. Tapi kenapa mereka itu malah mundur? Ya bisa kita lihat aja nih betapa ngototnya Luxon dan Claire saat ingin menghancurin Brave. Jadi di sini si Brave dan Finn itu berniat mengejar mereka.
Tapi Finn dan Brave itu langsung dihentikan sama kesatria juniornya Finn, karena memang Kaisar itu memerintahkan mereka buat mundur juga. Jadi di sini Finn dan Brave itu nggak bisa menolaknya. Panel cerita pun berpindah ke Carter Leon lagi. Dalam kamarnya, Leon sedang menyiapkan segala peralatan yang akan dibawa dalam perang kali ini. Tapi di sini nampaknya Leon itu akan menyusup secara diam-diam dulu ke dalam kekaisaran Veldonova dan tidak secara terang-terangan masuk dalam wilayah mereka. Karena memang saat bertanya kepada Claire tentang presentasi Leon untuk menang itu, Claire pun menjawab nih dengan jujur kalau memang persentase Leon menang dalam perang kali ini hanyalah 12%. Walaupun nantinya Leon akan bergabung bersama dengan Luxon, Claire dan para AI umat manusia era lama untuk melawan Arcadia, kesempatan menang mereka itu bahkan gak mencapai angka 30%. Mendengarkan hal itu, Leon pun cukup puas dengan kejujuran dari Claire. Ia juga berkata kalau untungnya kesempatan menang mereka itu nggak 0%. Tapi selama masih ada harapan, Leon tidak akan menyerah sama sekali sebelum mencobanya. Karena memang perjuangannya kali ini sangat mempengaruhi nasib-nasib dari semua orang yang Leon sayangi. Masa depan mereka lebih penting daripada kehidupan Leon sendiri. Mendengarkan hal itu, si Claire pun merasa sedikit iba nih dan berkata apakah memang Leon itu harus berjuang sendirian. Di sini Leon pun menjawab kalau memang ini adalah jalan yang ia pilih. Ia tidak ingin mengorbankan siapapun dalam perang kali ini. Jika diperlukan korban, maka hanya Leonlah yang boleh mati dalam perang ini. Leon juga berpesan kepada Claire kalau saja Leon itu terbunuh dalam perang, maka Leon itu ingin Claire menjaga semuanya, termasuk 3 tunangan Leon dan orang-orang yang ia cintai. Mendengarkan hal itu, Claire pun menjawab, kalau itu adalah perintah, maka ia akan melaksanakannya sebaik mungkin. Lalu Leon juga sempat menanyakan keadaan Erika kepada Claire nih. Di sini Claire pun menjawab, kalau Erika itu sudah dirawat di kapsul medis milik Luxon sekarang. Jika semuanya berjalan dengan lancar, maka dia akan bangun ketika perang ini sudah selesai. Leon pun tersenyum setelah mendengarkan hal itu. Panel cerita pun berpindah saat ketiga tunangan Leon diberitahu Luxon kalau tuannya itu berjuang sendirian untuk melawan kekaisaran. Tentu aja 3 tunangan Leon itu nggak terima dengan hal itu dan hendak menyusulnya nih. Dengan kemampuan mereka yang sekarang, mereka itu yakin bisa membantu Leon. Di sini Luxon juga setuju dengan hal itu. Lalu Luxon juga berkata kalau posisi Leon saat ini sedang berada di dungeon bawah tanah. Nah, dikiranya Angie, Leon itu berada di dungeon bawah tanah yang ada di ibu kota Holford. Namun Luxon itu memperjelas lagi bahwa Leon sedang berada di dungeon bawah tanah yang jauh dari ibu kota Holford. Maka dari itu, Luxon menginginkan sesuatu kepada 3 tunangan Leon itu. Panel cerita pun berpindah ke Carter, Mary, Kelly, dan Carla. Kalian masih ingat kan kalau Mary itu udah berjanji untuk membantu Leon dalam perang kali ini? Nah, dia telah menepati janjinya sekarang. Karena memang Mary itu udah berpetualang ke hutan dekat ibu kota Holford untuk mencari item yang masih diingatnya. Dan katanya item itu bisa membantu Leon dalam perang ini. Kini, ia telah mendapatkan item tersebut. Jadi Mary pun tinggal menyerahkan item itu aja kepada Leon. Panel cerita pun berpindah lagi ke Carter, Leon, dan Luxon. Saat itu, mereka berdua pun sedang mengunjungi dungeon bawah tanah yang berada di dekat kerajaan suci Rachel. Nah, alasan Leon ke sana adalah untuk mencari senjata peninggalan dari manusia era lama yang masih tersisa. Karena memang nih, Leon itu udah sadar banget kalau hanya mengandalkan kemampuan dari Luxon, maka mereka itu nggak mungkin bisa menang. Saat itu, Leon pun menemukan sebuah senapan berat dengan bahan perak yang menyelimutinya. Dia kira senapan itu adalah senjata yang cukup OP. Pada saat itu, Luxon juga memeriksanya. Dia juga berkata kalau memang senjata ini sangat OP. Tapi tetap aja, kalau Leon menggunakan senjata ini, maka kesempatan mereka buat menang lawan Arcadia juga gak bisa meningkat sampai angka 30%. Mendengarkan hal itu, Leon pun sedikit kecewa nih. Namun, ia tetap melanjutkan pencarian senjatanya di sana. Di sela-sela itu, Luxon pun bertanya kepada Leon, kenapa Leon itu memilih untuk berperang melawan kekaisaran. Mendengarkan hal itu, Leon pun menjawab, kalau mereka itu udah beberapa kali membahas tentang ini. Tapi kenapa Luxon itu selalu menanyakannya? Di sini Luxon pun diam sejenak, tapi ia pun melanjutkan perkataannya kalau ada beberapa opsi lain yang bisa Leon pilih dalam menanggapi masalah kali ini. Salah satunya adalah membawa semua orang yang Leon cintai ke luar angkasa. Karena memang si Luxon kan kapal imigrasi
yang diciptakan untuk membawa manusia era lama pergi ke luar angkasa pada masa perang dulu. Jadi sekarang pun Luxon itu bisa melakukan hal itu kepada Leon dan semua orang yang akan Leon ajak nantinya. Dengan begitu, Leon tidak harus berperang kali ini. Leon itu sudah berjuang keras demi keselamatan semua orang. Jadi bukankah kali ini keselamatan Leon juga harus diperhitungkan? Mendengar hal itu, Leon pun langsung mengarahkan pandangannya kepada Luxon. Karena ia tidak menyangka kalau saat ini Luxon itu benar-benar khawatir dengan keadaannya. Tapi, ia pun berkata kepada Luxon nih, kalau memang dia ingin menjadi paman yang baik bagi Erika, maka ia tidak akan meninggalkan bumi ini dan malah lari keluar angkasa. Bumi ini adalah tempat yang sangat disukai oleh Erika. Selain itu, ia juga ingin nantinya anak dari Jaina berada di dunia yang damai dan bukannya tempat pelarian seperti luar angkasa. Aku ingin anak itu bisa tumbuh bebas tanpa kekurangan atau kekhawatiran yang akan mengganggunya. Selain itu, aku juga punya 3 tunangan yang sangat mencintaiku. Jadi aku tidak mungkin membiarkan mereka hidup dalam teror nantinya. Hal itulah yang aku inginkan. Tidak ada yang lain. Mendengarkan hal itu, Luxon pun hanya terdiam dan melihat ke arah atas. Blue like the flowers in my hair. Blue like the flowers in my hair. Blue like the flowers in my hair. To remember you're still there. Don't forget me 'cause I swear I won't. Blue like the color in your eyes when we both said our goodbyes. Our goodbyes. Tapi Leon pun melanjutkan lagi, kalau memang mereka itu pergi keluar angkasa, maka akan ada beberapa orang yang tertinggal. Leon tidak mau hal itu sampai terjadi. Namun tiba-tiba aja Luxon pun berkata, kalau ia baru saja mendapatkan laporan dari Claire. Katanya si Mary itu mendapatkan sebuah item yang bisa membantunya menang dalam perang kali ini. Jadi mereka itu diminta untuk kembali ke Holford terlebih dahulu. Di sini Leon pun senang mendengarkan hal itu dan langsung mengajak Luxon kembali. Panel cerita pun berpindah ke kamar Leon dalam asrama. Setelah pulang ke Holford, si Leon itu langsung mengundang Mary untuk datang ke kamarnya. Saat itu Leon pun dikejutkan nih sama penampilan Mary yang sangat kacau. Karena memang baik rambut, baju, sepatu, dan roknya itu udah compang-camping banget. Sambil tersenyum ke arah Leon, Mary pun langsung menyodorkan sebuah ramuan buff yang sudah ia temukan. Di sini Mary pun berkata kalau ia ingat suatu item buff yang bisa didapatkan dalam hutan Holford ini. Ketika ia menggunakannya dalam game, maka ramuan ini dapat meningkatkan status dari player secara drastis. Baik itu dari segi kekuatan fisik, psikologis maupun sihir. Jadi pastinya, jika Leon meminum ramuan ini, maka Leon juga akan mendapatkan buff yang sama. Mendengarkan hal itu, Leon pun sangat senang nih, bahkan ia sampai memuji adiknya itu. Melihat wajah Leon yang gembira dan tampak seperti biasanya, membuat Mary menjadi senang nih. Karena memang dia kan sudah merasa bersalah banget saat Leon itu nipu dia pas lagi nembak Erika pakai pistol. Padahal peluru yang ditembakin sama Leon itu cuma ngebuat Erika itu jadi pingsan aja dan bukannya membunuhnya. Tapi si Mary itu udah keburu mukulin Leon duluan. Jadi karena itulah dia merasa sangat bersalah sama kakaknya. Nah, alasan itu juga yang membuat Mary termotivasi untuk mencari item buff ini. Waktu itu item buff temuan Mary juga sempat diperiksa sama Claire. Dan Claire juga berkata, kalau item buff temuan Mary ini benar-benar menakjubkan. Apalagi item buff ini juga bisa dibagi menjadi 3 nih. Jadi Leon itu bisa mendapatkan 3 kesempatan buff dalam perang nantinya. Mendengarkan hal itu semua yang ada di sana pun menjadi senang nih. Karena memang dengan item buff ini, kesempatan mereka untuk menang juga bertambah. Tapi hal itu nggak berlaku bagi Luxon. Di sini, Luxon pun hanya terdiam dan menatap Mary dengan lensa merahnya. Namun tak beberapa lama, Luxon pun berkata kepada Leon, kalau nampaknya Angie, Livia, dan Noel itu ingin bertemu dengan Leon.
Jadi sebaiknya Leon itu menemui mereka duluan daripada nantinya si Leon itu tertangkap basah sama 3 tunangannya saat Mary masih ada di sini. Mendengarkan hal itu, Leon pun langsung mengiyakannya. Lalu pergi dari sana. Tapi Luxon masih tinggal dalam kamar Leon dan menatap ke arah botol ramuan buff yang telah Mary kumpulkan. Melihat hal itu, tentu aja si Mary pun penasaran nih dan tanya kenapa Luxon itu memperhatikan item buffnya. Di sini Luxon pun berkata, kalau awalnya mereka juga akan mengumpulkan beberapa item berguna dalam perang nantinya. Dan salah satu item yang ingin dikumpulkan oleh Leon adalah ramuan buff ini. Tapi Luxon menolak Leon untuk menggunakan item ini. Setelah mengatakan hal itu, Luxon pun langsung pergi dari sana dan meninggalkan Mary juga Claire. Melihat sikap dingin dari Luxon yang seperti itu membuat Mary jadi kesal nih. Karena memang dia itu udah susah payah buat ngumpulin item ini, tapi kenapa Luxon itu malah bersikap dingin sama dia? Melihat Mary yang seperti itu, Claire pun memperhatikannya sejenak karena dia kira si Mary itu udah ngerti maksud dari kemarahan Luxon. Tapi nampaknya Mary itu beneran gak ngerti tentang konsekuensi item yang dia ambil. Jadi Claire pun berkata kepada Mary kalau si Luxon itu gak ingin Leon mati. Tentu aja Mary pun jadi kaget setelah mendengarkan ucapan dari Claire. Ia juga menanyakan maksud dari ucapan Claire itu. Di sini Claire pun bertanya sama Mary, apakah kamu tahu tentang ramuan yang kamu bawa itu? Mary pun menjawab kalau ini ya ramuan item buff gitu. Tapi Claire pun berkata lagi, secara realitas itu adalah sebuah doping. Dan jika itu meningkatkan kemampuan secara signifikan, apakah kamu yakin kalau ramuan ini gak ada efek sampingnya? Mendengarkan penjelasan itu membuat wajah Mary menjadi pucat. Karena memang ia baru saja diingatkan kembali tentang sesuatu hal yang sepele tapi sangat fatal. Ya, tidak ada kekuatan yang diberikan secara cuma-cuma. Pasti akan selalu ada bayaran yang diterima oleh penerima kekuatan instan. Lalu, ia pun mencoba merebut kembali ramuan itu dari Claire nih, dan berkata jangan sampai Leon itu memakai ramuan ini. Namun, Claire itu menghalanginya dan berkata kalau Leon itu sudah setuju. Jadi, ia tidak akan membiarkan Mary mengambil kembali ramuan ini. Tapi, mau seberapa berusahanya Mary mengambil ramuan itu, ia tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, Mary pun jatuh lemas di lantai karena Claire sudah membawa ramuan itu pergi. Yaps, dari awal, Luxon sudah menyadari kalau Leon memakai ramuan buff itu, maka tubuh Leon itu akan perlahan hancur. Jadi mungkin nasibnya akan sama seperti Sergei dalam LN-nya, di mana kekuatan buff itu sendiri akan membunuhnya dari dalam. Maka dari itulah, walau Luxon mengetahui lokasi dari item buff ini, ia tidak pernah memberitahu Leon. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari WN Mobusekai-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Ger Christopher, signing off.